Menteri kita Pak Nadiem, meskipun banyak yang pro kontra, beliau adalah lulusan dari Harvard University, di mana di kampus luar itu lebih menekankan kepada project, lebih menekankan pada produk keterampilan siswa, dan itu ternyata menghasilkan generasi yang sangat luar biasa sekali, memiliki keterampilan yang cekatan dalam bekerja. Karena di usia di Norwegia itu di usia 17 tahun mereka sudah bisa menghasilkan e-commerce itu seperti Gojek, Tokopedia dan lain sebagainya, sudah mau mengembangkan coding dan juga pemrograman itu di luar negeri. Sedangkan lulusan siswa di Indonesia 17 tahun hanya mampu menghafalkan trigonometri, geografi itu seperti apa dan lain sebagainya, hanya kognitifnya saja dan tanpa skill atau keterampilan. Sehingga kemudian Kementerian Pendidikan melalui Pak Nadiem meluncurkanlah di kurikulum Merdeka itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang jamnya tidak sedikit. Jamnya kalau di jenjang SMA itu 30% dari total keseluruhan JP per tahun. Jadi sekitar ada 460 JP per tahun. Itu untuk proyek semua. Sehingga karena jamnya begitu banyak, makanya proyek ini menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan oleh siswa. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu merupakan suatu situasi terkait pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan keterampilan siswa seperti yang telah dijelaskan tadi. Jadi, proyek itu kan suatu hal yang menghasilkan produk dan keterampilan, tapi ditambahkan yang namanya profil pelajar Pancasila itu sebagai identitas proyeknya Indonesia. Kalau kita hanya pembelajaran berbasis proyek, itu sama halnya kayak negara-negara Eropa lainnya yang hanya menghasilkan produk, terus produknya dirasa keterampilannya siswanya bekerja. Tapi kalau dikasih profil pelajar Pancasila, ini bermaksudkan jika selama proses jalannya proyek itu harus mengedepankan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Siswa-siswi kita harus dilatih untuk menguasai 6 dimensi selain juga menghasilkan keterampilan dan produk. 6 dimensi itu apa saja Bapak Ibu? Tadi saya lihat sudah sampai materinya dari Bu Eni sudah sampai awal tujuan pembelajaran. Otomatis sudah mengetahui yang namanya 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ada apa saja? Berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, kemudian ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian ada mandiri dan kreatif. Nah, ada 6 dimensi yang harus dimiliki profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu tidak hanya diterapkan di proyek, tapi di pelajaran intrakurikuler. Karena Bapak Ibu kalau membuat RPP atau modul ajar, itu kan di bagian komponen pendahuluannya juga ada yang menyebutkan memilih 3 dimensi. Itu dimensi apa saja. Nah di proyek juga sama, memilih 3 dimensi untuk digunakan pada tema itu. Nah ini membedakan proyek kita dengan proyek orang-orang luar negeri, Eropa atau Amerika. Kalau orang Eropa itu hanya berbasis proyek, menghasilkan produk, menghasilkan keterampilan. Tapi kalau Indonesia ada profilnya, ada dimensinya yang harus dicapai. Misalnya saya, Ahmad, siswa MTS Nurul Alisam, saya menghasilkan produk mengolah sampah menjadi kompos. Tapi saya tidak hanya belajar bagaimana memanfaatkan sampah menjadi kompos, komposnya saya jual, menghasilkan uang. Tidak hanya itu, tapi saya juga harus mampu bergotong royong sama teman saya dalam menggunakan proyek, mampu benar kritis kira-kira kompos ini perlu difermentasi berapa ahli, dan ramah lingkungan apa tidak, mencemari atau tidak, harus ada penilaian kritisnya dan sebagainya. Itu yang membedakan proyek kita dengan proyek orang luar negeri. Nah, sebenarnya Kementerian Pendidikan sudah merancang sedemikian rupa, tapi ya di lapangan masih banyak sekali pro kontra, kendalanya, menyalahkan kementerian, kok kurikulumnya gonta ganti saja, jangan-jangan nanti 2024 ganti lagi, proyeknya dihapus. Kita sudah belajar sejauh ini, tiba-tiba nanti tidak dilaksanakan karena banyak kendala. Gitu. Nah, itu terkait dengan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya, terus kalau sudah mengenal proyek itu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Itu ada 4 tahapan atau 4 langkah untuk menyusun atau merancang proyek. Tahap pertama itu adalah membentuk tim dan
identifikasi satuan pendidikan. Jadi kalau di sekolah saya di SMA Muhammadiyah Kota Kediri, proyek itu tidak diserahkan sama kurikulum. Bahkan kurikulumnya di sini Bu Yati. Jadi nanti Bu Yati biar ngurusin kurikulumnya saja, ngatur jamnya jenengan Bapak Ibu, ngatur jadwalnya, ngatur lain sebagainya. Nah untuk proyek itu dikasihkan tim lain. Soalnya kurikulum itu urusan sudah banyak banget. Nanti kalau dikasih proyek tambah banyak, tambah pusing, nggak pulang-pulang ke rumah, suaminya nggak diurus, anaknya nggak diurus di sekolah gitu. Nah kalau di SMA Muhammadiyah Kota Kediri ada tim proyek. Bu Kadiem kemarin membagi ada satu koordinator. Jadi proyek itu ada satu koordinator, di Dapodik itu kalau di MTS Simpatika itu ada 6 JP per koordinatornya. Emis namanya. Ya, nah, itu mempunyai jam sebanyak 6 JP. Jadi saya ngajar geografi sekaligus koordinator proyek. Jadi saya geografi 24 JP ditambahi koordinator 6 JP, jadi total saya 30 JP. Nah, koordinator itu tugasnya apa? Koordinator nanti tugasnya yang membuat modul, terus kemudian merancang LKPD-nya, assessment-nya, materinya, kira-kira nanti temanya apa, mengambil produk apa, itu koordinator. Nah, dalam tim project koordinator nanti membawahi yang namanya fasilitator. Kalau di MTS Kemenak? Sama fasilitator. Nah, fasilitator itu tugasnya membantu koordinator menghandle per kelasnya masing-masing. Jadi tidak wali kelas. Wali kelas urusannya mengurusi kegiatannya kelas. Nah, kalau fasilitator project itu tugasnya menghandle projectnya. Misalnya ada siswa yang mengalami masalah di kelompok saya dikucilkan, saya nggak diajak, saya nggak dikasih bagian tugas. Nah itu fasilitator yang membantu menyelesaikan masalahnya, bukan wali kelasnya. Terus kemudian produknya mengalami kendala, itu fasilitatornya. Terus kemudian semua siswa kelompok mengumpulkan tugas LKPD-nya, nah itu yang mengoreksi fasilitator. Fasilitator menyerahkan ke emis atau koordinatornya. Nah itu ada timnya, jangan diserahkan semuanya ke kurikulum. Nanti gajinya sama, tugasnya banyak, nggak adil. Karena katanya bukan dia seperti itu. Nah, setelah membentukkan timnya jelas, kemudian baru menentukan satuan pendidikan. Menentukan satuan pendidikan itu mengidentifikasi kira-kira MTS Nurul Al-Islam ini proyeknya sudah di tahap mana? Apakah pembelajaran Bapak Ibu di kelas sudah menerapkan model project based learning yang sesuanya menghasilkan produk atau belum? Kalau belum, itu berarti masih di tahap berkembang. Kalau tahap berkembang, setiap melaksanakan proyek itu cukup satu tema saja dalam satu angkatan. Tapi kalau ternyata proyek di MTS Nurul Islam itu sudah menjadi suatu hal kebiasaan, sudah makanan biasa, sudah sering membuat proyek, itu di tahap tidak lanjut. Tahap tidak lanjut itu setiap satu jenjang itu boleh mengambil 2 atau 3 tema sekaligus. Jadi misal 10-1, 10-2 temanya nanti kewirausahaan, 10-3, 10-4 temanya nanti adalah gaya hidup berkelanjutan. Itu boleh. Kalau MTS Nurul Islam sudah tahapnya bagus, tahapnya tindak lanjut. Tapi kalau masih tahap berkembang, ya cukup satu tema saja. Misalnya kewirausahaan semua, dari 10-1 sampai 10-4 misalnya temanya sama. Nah itu identifikasi tingkat satuan pendidikan. Nah itu yang mengidentifikasi siapa? Kurikulum sama koordinator atau emisnya dari proyek. Nah setelah tahap 1 dilaksanakan, kemudian melaksanakan tahap 2. Tahap 2-nya adalah merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu. Dimensinya tadi ada 6. Setiap satu proyek itu cukup mengambil 2 atau 3 saja, tidak perlu banyak dimensi. Nanti kalau banyak dimensi, siswanya diminta 6 dimensi itu keberatan, harus beriman, harus gotong royong, kreatif, mandiri dan sebagainya, itu terlalu keberatan. Cukup mengambil 3 dimensi aja yang dicapai siswa. Nah setelah menentukan dimensi, baru menentukan tema. Temanya itu ada berapa? 7, ada 7 tema project P5. Kalau dimensi ada 6, nanti temanya ada. Setelah menentukan tema, kemudian menentukan alokasi waktu. Alokasi waktunya untuk SD, SMP, SMA itu sama. Jadi alokasi waktunya itu ada 3 pilihan alokasi waktu. Yang pertama, project itu dilaksanakan setiap 1 hari 2 JP
di jamnya bebas. Misalnya hari Senin jam 1-2 project, setelah itu pelajaran biasa. Hari Selasa jam ke-5-6 project, selain itu pelajaran biasa. Model harian. Sampai kapan? Sampai alokasinya habis, selesai. Itu model pertama. Model kedua itu dilaksanakan setiap 1 minggu 1 hari full. Misalnya dilaksanakan setiap hari Jumat, dari jam pertama sampai jam ke-7 misalnya, itu project terus. Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya pelajaran biasa. Itu model mingguan. Nah, yang ketiga model blok. Model blok itu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu project semua. Jadi Bapak Ibu guru yang ngajar project. Misalnya guru bahasa Inggris yang ngajar project, guru matematika yang ngajar project, bukan ngajar mata pelajarannya masing-masing, tapi ngajar project. Loh Pak, apa saya bisa? Misalnya temanya Bhinneka Tunggal Ika tentang kebudayaan. Saya guru matematika. Loh saya kan nggak tahu Bhinneka Tunggal Ika itu apa aja, budaya itu apa aja. Nah, itu tugasnya koordinator project, menyusun materi modul. Jam 1-2 materinya unsur-unsur budaya, jam 3-4 materinya menjelaskan terkait unsur kesenian. Nah, itu materi sama kegiatannya sudah ada, diberikan 1 bulan sebelum project berlangsung, gurunya belajar. Kalau di SMA Muhammadiyah Kota Kediri seperti itu. Nah, makanya modul project dan materi LKPD tugas itu disusun jauh-jauh hari, kemudian diserahkan guru, terus gurunya mempelajari, nanti pas jamnya project itu diimplementasikan. Tuh, nah itu kalau model blok atau bulan. Nah, itu kalau model blok enaknya gini, selama 3 minggu itu sudah selesai, 2 atau 3 minggu selesai. Setelah itu pelajaran biasa. Tapi kalau model harian atau model mingguan itu sampai 3 bulan, karena cuma 2 JP, 7 JP dan sebagainya, kan itu lama. Kalau di jenjang MTS atau SMP berapa JP total projectnya? 216 kayaknya, dibagi 2 itu sekitar 100 sekian. Nah, kalau dibuat sehari 2 JP, 2 JP, 2 JP, sebulan aja baru berapa. Nah, makanya sampai 3 bulan kalau modelnya hariannya. Yang cepat dan enak itu menggunakan model blok atau bulanan. Jadwalnya seperti jadwal KBM seperti biasa. Misal Senin bahasa Inggris, jam ke-3-4-nya bahasa Indonesia, 5-6-nya matematika, ya gurunya jam bahasa Inggris, nanti yang model project. Nanti terus gantinya bahasa Indonesia koordinasi. Misalnya saya sama Bu Sinten, Bu Lina, tadi saya 10-1 jelaskan unsur-unsur budaya tapi belum selesai. Unsur budaya yang ke-7 tentang sistem pengetahuan belum selesai, nanti jenengan lanjut nggih. Nah, jadi biasa Muhammadiyah Kota Kediri gitu. Kalau pergantian jam, ganti guru, materinya belum selesai, koordinasi antara guru sebelumnya dan setelahnya. Nah, nanti yang guru yang awalnya nggak tekon-tekonan, satru, mau nggak mau harus menyapa, koordinasi, berinteraksi. Itu terkait dengan alokasi waktu. Nah, mungkin nanti kalau mau menyusun project atau modul alokasi waktu, mungkin bisa chat atau menghubungi saya, saya kasih file-filenya terkait rancangan waktu, modul, LKPD dan sebagainya. Nah, setelah menentukan tema, waktu dan sebagainya, tahap ketiga adalah menyusun modul project. Nah, itu tugasnya koordinator sama fasilitator, menyusun modulnya tadi, materi, modul, LKPD, assessment, penilaian dan sebagainya disusun selama 116 JP tadi, kemudian diserahkan ke Bapak Ibu guru biar dipelajari. Nah, tapi kalau tadi modelnya mingguan atau harian, ya nanti yang kena ngajar project yang Bapak guru itu saja. Misalnya kalau model harian, hari Senin jam 1-2, jam 1-2 itu bahasa Inggris. Yang kena jamnya project ya bahasa Inggris itu saja terus. Nah, itu kan gak adil. Padahal project itu jamnya Bapak Ibu semua diambil. Yang awalnya misalnya bahasa IPS, misalnya IPS itu ada berapa JP? 4. Sekarang tinggal 3. 1 JP-nya dibuat project. Nah, sedangkan jadwalnya IPS ternyata itu hari Selasa sama Rabu. Selasa Rabu itu nggak ada projectnya. Sedangkan Selasa Rabu itu ya pasti kena project, ternyata jadwalnya matematika sama bahasa Indonesia. IPS nggak kena project. Nah, 1 jamnya kemana? Nah, itu kan nggak adil. Padahal ada jadwal project 1 jam. Nah, tadi yang bahasa Inggris setiap Senin ngajar bahasa Inggris terus materi bahasa Inggrisnya kelewatan jauh. Nggak adil.
Nah makanya yang paling efisien dan dianggap adil itu adalah model blok atau bulanan. Setiap Bapak Ibu guru menuntaskan kewajibannya mengajar proyek karena di jamnya Bapak Ibu itu ada jam proyek sejumlah 20 atau 30% atau 1 JP gitu. Nanti kalau modelnya harian atau mingguan ya guru-guru itu saja yang mengajar proyek. Sedangkan guru yang lain ngajar mata pelajarannya sendiri, materinya selesai, ternyata jamnya yang materi yang kena jam project itu ternyata terlewatkan. Yang itu kurang efektif atau efisien kalau menggunakan model harian atau model mingguan. Seperti itu. Nah setelah itu menyusun modul tadi disiapkan, dan tahap keempat terakhir adalah merancang laporan. Nah merancang laporan itu adalah artinya menyusun raport project. Project itu ada raportnya. Raport project itu diberikan setiap 1 tahun sekali. Jadi kalau misalnya setiap jenjang SD, SMP, SMA itu yang sama SMP, SMA, SMK itu melaksanakan projectnya sejumlah 7 dalam satu masa sekolah. Dari 3 tahun itu melaksanakan 7 project. Kelas 10 atau kelas 7 itu 3, kelas 8 atau kelas 11 itu 2, kelas 9 atau kelas 12 itu 2 project. Nah itu diberikan 1 tahun sekali raportnya. Kalau kelas 7 nanti direkap 3 tema dijadiin 1. Nanti contohnya ada. Nah itu menyusun laporan project atau rapor project, yang menyusun koordinator, yang menerbitkan koordinator project, bukan dari kurikulum lagi. Nah nanti outletnya atau formatnya seperti apa ada di. Nah, itu yang harus dilakukan Bapak Ibu guru terkait dengan project setelah mengenal project itu apa. Selanjutnya tema. Nah, temanya itu ada 7 Bapak Ibu. Tema-tema project profil disajikan sebisa mungkin dapat menyentuh dan menjawab persoalan lokal yang terjadi di masing-masing daerah. Jadi 7 tema ini itu pemerintah menerapkannya tidak random, atau tidak semata-mata Pak Nadiem aku suka teknologi soalnya saya membuat Gojek tak kasih tema teknologi, bukan seperti itu. Tapi 7 tema project itu berdasarkan isu prioritas Sustainable Development Goals atau SDGs 2030. SDGs itu adalah forum internasional yang menangani 17 isu dunia, mulai dari pencemaran, ekonomi, kesetaraan gender, dan lain sebagainya. Kemudian kementerian mengolaborasikannya disederhanakan menjadi 7 tema. Nah, 7 tema itu apa saja? Ini, yang pertama ada kewirausahaan. Kewirausahaan, jadi anak-anak yang suka membuat produk makanan, kan sering banget sekarang anak-anak itu jualan di sekolah, jualan makaroni, jualan banana roll. Nah itu bisa dijadikan suatu tema project. Atau mungkin anak-anak yang suka desain grafis, logo itu juga bisa. Jadi kewirausahaan itu tidak hanya semata-mata makanan saja, tapi fashion, merchandise, terus jasa, produk itu juga bisa disebut suatu kewirausahaan. Gojek itu juga bisa. Nah yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, itu terkait dengan tema yang ada terkait dengan perbedaan atau keragaman yang ada di Indonesia, mulai dari suku, budaya, etnis, agama itu bisa masuk di sini. Misalnya kalau temanya tentang budaya-budaya di Indonesia kan banyak. Nah itu untuk menampilkan tari-tarian, menampilkan rumah adat dan sebagainya itu bisa ditampilkan mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika. Terus yang berikutnya ada kearifan lokal. Kearifan lokal itu suatu tradisi atau budaya yang ada di lingkup sekitar tempat tinggal siswa. Misalnya di Kediri itu identik dengan jalanan. Tuh. Nah itu bisa dimasukkan di kearifan lokal. Nah kalau di Muhammadiyah itu apa itu jalanan itu kan tidak diperkenankan ya. Ya boleh kita menghargai tradisi, tapi kalau siswa Muhammadiyah proyeknya jalan itu kayak enggak etis atau enggak sesuai dengan Muhammadiyah. Nah makanya kemarin kearifan lokalnya Desa Muhammadiyah